Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Tahun terbit 1985. Serat Babat Pajajaran ini ditulis kurang lebih 100 tahun yang lalu dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Pertama-tama buku ini mengisahkan urut-urutan keturunan dari Nabi Adam sampai ke Prabu Mundingsari, Raja di Pajajaran. Prabu Mundingsari ini menurunkan Mundingwangi, Dyah Retna Suwida dan Retna Kamisi. Retna Suwida ini nantinya menjadi Ratu Kidul dan Retna Kamisi menurunkan Kumpeni. Mundingsari diganti oleh Sri Gandakusuma yang nantinya menurunkan Siungwanara. Siungwanara nanti bernama Banyakwide yang berperang melawan adiknya yang bernama Jakasura. Jakasura kalah dan Banyakwide menjadi raja di Pajajaran. Jakasura melarikan diri ke arah timur dan nantinya ia mendirikan kerajaan Majapahit. Raja Pajajaran mengutus Retna Larasati untuk menjemput Jakasura yang akan dijadikan raja di Pajajaran. Jakasura tidak mau. Ia bertemu dengan Arya Bangah yang dikalahkan oleh Banyakwide alias Siungwanara. Jakasura bergabung dengan Arya Bangah berperang melawan Siungwanara. Siungwanara kalah dan ia murka. Kekayaan Pajajaran diboyong ke Majapahit. Jakasura dinobatkan menjadi raja di Majapahit bergelar Prabu Brawijaya. Berdirinya Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. 13. 14. Kubilai Han marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa, pahit, dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaranwaha, Ra Lintang, Ratosan,
Ragelatik, dan Ratati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayuda lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Puncak kejayaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan Kerajaan Pasai dan Kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi. Puncak kejayaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk,